Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Putri Majid dengan NIM 192022017. Hukum Tata Negara semester 5B. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum Islam di bagian barat Indonesia, yaitu Aceh Darussalam, dan perbandingannya dengan Sebat di Malaysia. Langsung saja, di Aceh, pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formal dilakukan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Hal ini mendasari dari undang-undang ini adalah adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Nah, pemerintah Provinsi Aceh memiliki beberapa instrumen untuk mengkodifikasi peraturan syariat Islam secara formal. Instrumen hukum tersebut terdiri dari kanun yang membahas masalah-masalah spesifik seputar pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Nah, hukuman cambuk mengenai formula atau kesebandingannya dapat disesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Dan jenis pelanggaran yang dicambuk di Aceh yaitu yang memproduksi, mendistribusi dan mengonsumsi minuman keras atau minuman yang beralkohol, perjudian, perzinahan dan bermesraan di luar hubungan nikah dan seks sesama jenis. Nah, itu adalah jenis-jenis pelanggaran yang akan dihukum cambuk ya di Aceh. Nah, berikutnya kita akan membahas hukuman cambuk di Malaysia. Nah, di Malaysia hukuman cambuk biasa disebut dengan sebat. Nah, di mana di Malaysia terdapat beberapa teks undang-undang Melayu lama yang telah dikumpulkan antara teks undang-undang Melayu lama yang boleh menggambarkan bentuk perundang-undangan yang dipakai pada masa itu, yaitu hukum kanun Melaka. Di Malaka, undang-undang yang dilaksanakan adalah undang-undang Islam yang telah dipakai dan disesuaikan dengan adat Melayu. Pelaksanaan cambuk atau dera ataupun sebat ini bagi lelaki dilakukan dalam keadaan berdiri, manakala perempuan dalam keadaan duduk agar auratnya tidak terbuka. Ya, sama seperti Aceh yang kita biasa dilihat dari YouTube ataupun artikel-artikel. Biasanya perempuan itu dihukum cambuknya itu dalam keadaan duduk agar auratnya tidak terbuka, teman-teman. Nah, ketika menjalani hukuman ini tidak boleh dilucutkan pakaiannya atau dikeluarkan pakaiannya atau memperlihatkan aurat dari laki-laki maupun perempuan. Nah, dikecualikan pakaian yang tebal atau beralas yang tidak boleh menghalanginya dari rasa sakit yang menjadi matlabat umat dari utama pada hukuman sebat ini. Dan terpenting dalam hukuman sebat ini, jika mereka berpakaian demikian tebal, hendaklah diganti dengan pakaian yang tipis atau sederhana. Dan kita juga bisa melihat di Aceh, teman-teman, biasanya orang yang dihukum cambuk itu menggunakan pakaian yang serba hitam dan cenderung lebih tipis ya, agar mereka bisa merasakan tindakan atau hukuman sanksi yang diberikan untuk mereka ketika dihukum cambuk gitu. Dan jenis pelanggaran jika di Malaysia dikenakan cambuk ialah kesalahan-kesalahan seksual seperti mengadakan persetubuhan di luar nikah atau zina, mukadimah zina atau perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan di luar nikah, perbuatan sumbang mahram atau perbuatan muabat dan gair muabat atau pelacuran. Nah, melacurkan istri, melacurkan anak, dan persetubuhan bertentangan dengan hukum tabi'i atau liwat dan mustahakah. Selain itu, kesalahan lainnya itu meminum minuman yang memabukkan dan menyebarkan doktrin palsu seperti menyebarkan hoaks. Keren loh, di Malaysia menyebarkan hoaks juga bisa dihukum cambuk, teman-teman. Keren ya. Nah, contoh kasus, kita bahas contoh kasus ya.
hukuman cambuk bagi orang yang berhubungan sesama jenis. Nah, kebetulan pada tahun 2019 itu pernah kita di Indonesia pernah dihebohkan dengan hukuman cambuk untuk pasangan gay. Iya, pasangan gay yang berusia sekitar 27 tahun dan 28 tahun yang ditangkap oleh polisi syariat di Banda Aceh, dihukum cambuk masing-masing 77 kali di Taman Bustanusalatin, Kota Banda Aceh. Keduanya terbukti melanggar syariat Islam dengan sangkaan telah melakukan jarimah liwat. Keduanya didera dengan pasal 63 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Nah, berikutnya ada di Malaysia, yaitu tentang hubungan sesama jenis ya, gay. Di Malaysia ini, Pengadilan Agama Malaysia menyatukan hukuman penjara dan cambuk bagi 5 orang pria gay. Wow. Mereka dinyatakan bersalah berupa melakukan hubungan seksual sesama jenis. Nah, 4 dari terdakwa divonis penjara 6 bulan, cambuk 6 kali dengan total dan denda hingga Rp4.800 atau sekitar hampir ya 16 jutaan. Sementara seorang lainnya divonis penjara 7 bulan, cambuk 6 kali dan denda Rp4.900 atau sekitar 17 jutaan. Nah, perlu teman-teman ketahui dari kedua kasus tersebut, hukuman cambuk dua-duanya disesuaikan dengan peraturan yang ada ya, dan hukuman cambuk masih disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Oleh karena itu, ada di Malaysia hanya empat orang lainnya itu dan 1 orang lainnya itu berbeda hukumannya karena disesuaikan dengan tingkat kesalahannya yang diperbuat. Nah, dari segi pakaian juga, Indonesia dan di Malaysia diwajibkan memakai pakaian yang sederhana yang berbahan tipis dan tidak tebal agar pelaku dapat merasakan sakit dari darahan yang disangsikan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu saja pembahasan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.